Hai Sobat Pemilih, kembali lagi bersama saya Wiranti Primadani. Pasti sudah tahu kan Wiranti lagi ada di mana? Yap, bener banget, Wiranti lagi ada di kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan. Yuk ikuti terus videonya. Kembali lagi dalam podcast Sangkara. Kembali lagi dalam podcast Sangkara. Kali ini bersama saya Nikomang Wiranti Primadani, Duta Anak Kabupaten Tabanan 2020. Teman-teman, di masa pandemi kali ini tentunya pengadaan Pilkada 2020 menjadi suatu hal yang baru dan akan Wiranti kupas tuntas bersama Bapak. Di sebelah ada Bapak Made Rumada, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan. Sebelumnya izin untuk membuka masker Bapak. Nah, teman-teman, di sebelah saya sudah ada Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Rumada. Tentunya Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya juga izin buka masker ya, biar enak bicaranya. Ya. Baik, terima kasih Adik. Jadi saya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, nama Made Rumada, ya, bertugas sebagai Ketua di Bawaslu Kabupaten Tabanan. Ya, dan tentunya pelaksanaan Pilkada 2020 ini menjadi suatu hal yang baru ya Pak, di tengah pandemi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan boleh deh Pak, Bapak ceritakan kepada sobat pemilih kita yang lagi di rumah, apa saja sebenarnya tugas, fungsi, serta kewenangan dari Bawaslu itu sendiri. Silakan Bapak. Baik, nah dalam pemilu kita mengenal adanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada KPU dan Bawaslu. Nah, kami tentunya dari Bawaslu, tentunya kami bertugas sesuai dengan namanya ya, Bawaslu dalam Badan Pengawas Pemilu ya. Tentunya kita mengawasi seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan. Dalam kaitannya sekarang, kebetulan sekarang adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini kita sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa saya katakan berbeda ya? Karena kalau pemilu sebelumnya memang kita mengawasi tahap pemilu itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi kali ini karena adanya musibah pandemi COVID-19 ini, tentunya seperti adik juga ketahui ya, pemilu itu memang pemilihan serentak tahun ini itu sempat ditunda kemarin. Nah, ya sempat ditunda ya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya pemerintah menetapkan kemudian pemilu ini penundaannya itu sampai tanggal 9 Desember 2020. Yang sebelumnya memang jadwal tahapnya itu adalah 23 September. Sudah sempat penundaan. Nah, oleh karena itu tentunya kita dari jajaran pengawas pemilu ditunda atau tidak, Bawaslu siap untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Tabanan tahun 2020. Sungguh luar biasa ya Bapak. Dan Bapak sendiri bagaimana sih pandangannya terhadap pilkada yang dilakukan di tengah pandemi ini Pak? Bagaimana pandangan Bapak? Apakah Bapak yakin bahwa target partisipasi Bapak akan tercapai atau tidak? Nah, ini yang sedikit menjadi perhatian khusus, menjadi atensi bagi kita selaku penyelenggara. Pertama adalah gimana kita melaksanakan pemilu ini sesuai dengan aturan perundangan yang ada dan berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian terkait dengan pandemi ini tentunya masyarakat ada rasa ketakutan mungkin ya dengan pemberitaan dan sebagainya masalah wabah COVID Corona ini, mungkin ada rasa ketakutan. Namun kami dari Bawaslu tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pemilih yang melakukan hak pilihnya dalam 9 Desember 2020 ini, agar tetap menggunakan haknya dengan baik, tidak usah takut, tidak usah cemas, dan tidak usah khawatir, karena kita sudah menerapkan namanya prokes, protokol kesehatan
pandemi COVID-19. Terhadap hal itu, kami dari Bawaslu juga sudah mempersiapkan pengawas jajaran kami di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di tingkat TPS, di tingkat Banjar ya. Ini sudah kami lengkapi dengan alat pelindung diri. Ini kami sudah siapkan dan sudah distribusikan kepada jajaran kami di bawah. Itu alat pelindung diri berupa sarung tangan, sanitizer, alat pencuci tangan, dan yang lain-lainnya, kelengkapan termasuk sarung tangan ya, itu kami sudah siapkan, termasuk vitamin juga kita siapkan ya, biar untuk menjaga imun tubuh dari si pemilih itu sendiri ya, benar. Ini kepada jajaran kami. Saya kira oleh karena itu kami sudah di jajaran sudah siap seperti itu. Saya kira masyarakat pun harus siap dengan tetap memperhatikan prokes pandemi COVID-19 ini. Iya. Dan teman-teman di rumah, sobat pemilih, apa yang telah disampaikan oleh Bapaknya tadi merupakan bagian dari 12 hal baru di TPS yang bisa teman-teman baca sendiri. Dan Bapak sendiri, apakah ada sih Pak target partisipasi misalnya berapa persen dari 100% kiranya target kali ini? Iya, kalau kita bicara target ya tentunya kalau kita selaku penyelenggara kan harus mengharapkan target setinggi-tingginya. Ini merupakan bagian dari tugas penyelenggara agar para pemilih melakukan hak pilihnya dengan baik, jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Inilah kesempatan yang baik bagi seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih untuk melakukan hak pilih. Karena ini apalagi sekarang memilih bupati dan wakil bupati, ini memilih pimpinan di daerah, tentunya jangan disia-siakan karena ini diberikan hak oleh negara, oleh konstitusi, oleh aturan untuk menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin khususnya bupati dan wakil bupati. Saya kira itu jangan disia-siakan. Iya, jadi teman-teman sobat pemilih di rumah harus gunakan hak pilihnya. Dan Bapak, saya ingin bertanya, tentunya partisipasi masyarakat itu sangat penting kan Pak? Nah, menurut Bapak seberapa penting sih dari partisipasi masyarakat dan apa yang harusnya mereka lakukan ketika sudah adanya Pilkada 2020? Ini ya, kalau kita bicara masalah aturan tata negara kan memang kalau kita negara yang berdemokratis ya, pemilih itu pemimpin itu dipilih oleh rakyat langsung. Itu namanya demokrasi langsung. Ini saya kira karena negara sudah mengatur seperti itu, saya kira masyarakat itu sangat penting. Karena tanpa adanya masyarakat atau rakyat yang memilih pemimpin, jadi pemimpin tidak ada. Iya, benar gitu. banget, Bapak. Jadi aturan yang dibuat oleh negara itu kan tidak bisa dilaksanakan. Jadi selaku warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilih dan mengikuti aturan yang diatur oleh negara kita ini. Iya, benar banget, sesuai dengan Pancasila sila keempat ya Bapak, demokrasi. Oke Bapak, peran pemuda di zaman sekarang kan perlu sekali dalam pemilihan umum ya Pak, apalagi banyak sekarang pemilih pemula. Nah, menurut Bapak bagaimana sih peran pemuda dalam menyukseskan Pilkada 2020? Ini ada dua hal yang penting yang saya sampaikan kepada generasi muda ya terkait dengan pemilu ya. Pertama, bisa berpartisipasi aktif, ikut sebagai pengawas pemilu. Ya, boleh mengawasi, ikut bersama-sama karena karena kita generasi muda ini, karena kita dari Bawaslu juga mengharapkan ada namanya pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif inilah yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, oleh generasi muda untuk ikut, misalnya seperti ini. Kalau kami dari Bawaslu kan mengawasi pelanggaran pemilu. Nah, ketika ada pelanggaran pemilu di masyarakat, para anak-anak muda ini, generasi muda ini bisa ikut melaporkan. Melaporkan bahwa ada pelanggaran pemilu kepada Panwaslu terdekat. Nah, itu melaporkan. Kedua, juga bisa ikut mencegah. Ya, kita di Bawaslu kan ada pencegahan dan penindakan. Nah, yang sebelum penindakan ini, pencegahan yang perlu kita lakukan. Nah, pencegahan inilah kita butuhkan dari generasi-generasi muda ini. Misalnya ada pelanggaran di desa, di masyarakat, anak-anak muda ini bisa tampil dia.
oh ini tidak boleh, Iya. jangan lakukan ini, Iya, benar. ini adalah Betul pelanggaran sekali, pemilu. Bapak. Nah ini peran sangat penting, ini sangat bermanfaat sehingga pemilu itu bisa berjalan secara demokratis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Inilah peran pemuda ini sangat sudah berhasil mampu mencegah pelanggaran pemilu. Jadi Wow. sangat penting dari sisi ikut berpartisipatif mengawasi pelanggaran pemilu. Wah, sungguh luar biasa ya. Bahkan kita sendiri pun sebagai remaja, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, siapapun itu dapat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pelaksanaan Pilkada Ya, 2020. ya. Dan Bapak, dari tadi nih saya lihat di Bawaslu ini sangat sibuk ya Bapak. Tentunya pasti sibuk mempersiapkan Pilkada 2020. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak sudah persiapannya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 atau berapa persen sudah siapnya? Kalau kita dari segi pengawasan ya, saya tetap bicara karena Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahap pemilu. Sebetulnya kami sudah siap. Mengapa kami katakan siap? Karena kami sudah membentuk jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, sudah kita bentuk, kemudian Panwaslu di tingkat desa, dan sebentar lagi tanggal 16 November ini kami akan membentuk dan melantik 1.130 anggota pengawas pemilu di tingkat TPS. Wow. Ya, sekarang kan Banyak ya Pak? Ya, betul. Karena TPS di Tabanan sekarang dalam pilkada ini, jumlah TPS-nya di Tabanan ini yang jumlah desanya 133 desa, itu 1.130 TPS. Nah, di 1.130 TPS inilah kami akan menugaskan satu orang untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara pada tanggal 19 November. Jadi kalau kalau kita persentasekan, kita tinggal melantik pengawas TPS saja, jadi sudah 90%. Wah. Bawaslu Tabanan sudah siap untuk mengawasi pilkadanya. Sobat Pemilih sudah dengar bahwa persiapan di Pilkada 2020 di Kabupaten Tabanan ini sangat sudah siap, bahkan sudah mencapai angka 90%, dan tentunya itu merupakan angka yang besar. Kesiapannya pun bisa dibilang hampir matang ya Bapak ya. Nah, tentunya nih Bapak, sebagai kita generasi muda, banyak sekali pemilih pemula Bapak yang kurang wawasan atau masih dibilang haus akan informasi bagaimana sih sebenarnya pemilihan umum atau Pilkada 2020 ini. Nah, tentunya Bapak bisa berbagi tips kepada teman-teman kita di rumah bagaimana cara menjadi pemilih pemula atau apa saja yang harus diperhatikan dalam Pilkada 2020. Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi begini dia, terkait dengan pemilih pemula kita sadari karena mereka itu kan belum pernah. Iya, benar. Belum pernah istilahnya mencoblos kan gitu ya. Belum pernah mencoblos, berarti pasti ada nanti agak grogi ya pada saat melakukan memasuki bilik suara ya. Karena belum pernah mengalami apanya akan dicoblos, gimana akan mencoblos, dan tentunya itu sudah ada sosialisasi tentang terkait itu. Yang jelas himbauan saya kepada para pemilih pemula, jangan sampai nanti dalam menggunakan haknya pilihnya itu bisa ikut-ikutan atau diintimidasi oleh orang-orang tertentu. dewasa, jangan ya, kemudian ada yang menjanjikan uang, istilahnya money politik, itu jangan dijual suara itu, ada hak pilih itu dengan nilai uang ya. Itu jangan sampai pernah seperti itu. Jika itu terjadi dan terbukti ditemukan oleh pengawas pemilu ya, ini penting nih siapa penting sobat pemilih ya, ini sangat penting. Kalau itu diketahui oleh pengawas pemilu dan dilaporkan oleh masyarakat adanya money politik, itu pidana loh. Wah. Pidana kasusnya ini bisa kena hukuman penjara dan denda. Ini hati-hati itu ya, hati-hati sobat pemilih, jangan terpacu dalam money politik karena itu ada pidananya. Lanjut Bapak. Ya, nah itu yang terpenting karena mungkin ya ada oknum-oknum tertentu nanti memanfaatkan situasi yang sangat strategis ini ya, karena ini kan politik ya. Ini politik ya. Karena namanya politik, orang akan memanfaatkan politik ini sedemikian rupa untuk kepentingannya. Iya, untuk kepentingan pribadi. Iya, dengan segala cara. Makanya sasarannya berpotensi sekali kepada pemilih pemula. Iya. Kalau yang pemilih-pemilih yang sudah berpengalaman barangkali ya, itu kan dia sudah tahu kalau ini saya lakukan, ini sanksinya. Iya. Kalau ini saya lakukan,
merupakan pelanggaran. Tapi yang pemula kan tidak tahu. Iya. Ini ya saya kasih uang 100.000, tolong pilih ini. Bisa saja dia terima uangnya. Bisa saja. Padahal keluguannya ini bisa membawa dia ke pidana. Iya, benar sekali. Hati-hati sobat pemilih yang lagi ada di rumah. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada sosialisasi yang diberikan kepada anak-anak yang bisa dibilang pemilih pemula nih Bapak. Nah, sosialisasinya apakah sudah dilaksanakan atau masih akan dilaksanakan Bapak? Iya, sosialisasi sudah ada. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, penyelenggara pemilu ini kan ada dua ya, Bawaslu dan KPU. Mungkin di KPU sudah memberikan juga sosialisasi itu, kami juga Bawaslu sudah tetap setiap ada momen, setiap ada kesempatan pasti kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian aturan-aturan yang harus diikuti itu pastinya kita sudah sampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada pemilih pemula. Dan Bapak ada nggak sih rencana atau dari Bawaslu sendiri ada rencana, kan kita hidup masih di era 4.0 Pak ya, di mana teknologi sangat mendominasi kehidupan kita. Apakah Bapak ada rencana untuk mengadakan sosialisasi lewat webinar atau Zoom meeting atau Google Meet itu seperti itu Pak? Apakah ada rencana seperti itu? Mumpung belum tanggal 9 Desember ya 2020. Ya itu memang selama ini kita sudah pernah lakukan, itu khusus kepada jajaran kita, melakukan pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting dan sebagainya. Nah, untuk yang apa yang ditawarkan tadi, yang pertanyakan tadi ya saya coba dulu koordinasikan, mudah-mudahan kita bisa lakukan itu sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mau pilih ataupun yang secara umum. Iya, dan tentunya itu akan sangat mendukung dari kesuksesan Pilkada 2020 ini. Nah, atau Bapak mungkin bisa berbagi tips lagi kepada pemilih pemula apa saja yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke dalam bilik pemilihan. Apa saja sih harus kita lakukan, apa yang nggak boleh dibawa mungkin, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, seperti itu Bapak. Betul. Nah ini yang terpenting pada pemilih, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini ya, tambahan lagi ya. Yang terpenting jangan sampai nanti pada saat melakukan pemilihan itu membawa surat panggilan orang lain, artinya mewakilkan ibunya, mewakilkan bapaknya. Ini tidak boleh ini. Itu tidak boleh. Ini yang paling penting ya. Ini karena kami dari Bawaslu sudah pernah menangani kasus seperti itu dan sampai kasusnya deal pidana. Nah, kalau memang bapaknya tidak sempat atau bapaknya repot, jangan nanti adik-adik mewakilkan, ngambil surat panggilan bapaknya dibawa ke TPS itu, jangan. Tidak boleh itu. Cukup yang melakukan itu adalah cukup mewakili diri sendiri saja, jangan mewakili orang lain. Harus diri sendiri ya, gunakan hak pilih untuk diri sendiri, bukan untuk mewakili keluarga. Waduh, benar sekali nih dari Bapak. Nah, Bapak apa sih sekarang ini harapannya dalam kesuksesan pemilu 2020 atau Pilkada 2020 ini? Apa harapan Bapak? Semoga bagaimana seperti itu? Iya. Harapan kami selaku penyelenggara ya tentunya pertama adalah agar pemilihan bupati dan wakil bupati ini berjalan sesuai dengan regulasi, berjalan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan demokratis. Kemudian yang kedua, masyarakat dalam melaksanakan pemilihan ini tidak ada rasa ketakutan, biar nyaman, tentram, damai. Yaitu harapan saya, jangan takut. Kalau dulu begitu orang mendengar pemilu ya sudah ada agak sedikit gawat gitu loh. Sekarang ya kan gitu. Sekarang sudah paradigma itu sudah berubah. Biar damai, namanya juga pesta demokrasi. Kalau bicara masalah pesta ya, gimana orang pesta dia? Iya, bersenang-senang. Ya, bersenang-senang. Gunakan hak pilih. Nikmati pemilu ini dengan bersenang-senang. Tentunya untuk mewujudkan itu kuncinya satu, jangan lakukan pelanggaran. Ketika tidak melakukan pelanggaran pasti nyaman dan tentram. Tapi sebaliknya kalau melanggar aturan pemilu ini pasti akan menjadi tidak tenang, menjadi gawat dan seterusnya. Wow, sungguh pemaparan yang luar biasa dari Bapak Rumada kita selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan. Nah, sekiranya Bapak berkenan untuk memberikan closing statement kepada sobat pemilih kita yang di rumah, memberikan kesimpulan atau penutup atau semacam quotes Pak bagi teman-teman yang kita lagi ada di rumah. Ya, baik. Jadi pertama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Tabanan yang menggunakan hak pilih, harus menggunakan hak pilihnya dengan baik, jangan sampai tidak datang ke TPS. Kemudian gunakan hak pilih diri sendiri, jangan mewakilkan atau menggunakan hak pilih orang lain karena itu sanksinya pidana. Kemudian kepada masyarakat umum, jaga situasi kondusif,
suasana nyaman dan tentram, sehingga kita merasa nyaman. Kemudian kepada peserta pemilu, pasangan calon juga saya harapkan tetap mematuhi seluruh aturan yang diatur oleh undang-undang, seluruh regulasi yang diatur oleh peraturan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan tentram, damai, dan lancar. Iya, astengkara. Semoga ya Bapak. Terima kasih kepada Bapak Rumada selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan. Sungguh luar biasa. Dan teman-teman ingat, jangan takut untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 karena protokol kesehatan tetap dijaga dengan ketat. Dan tentunya kami berharap bagi siapapun yang nanti terpilih sebagai pemimpin di Kabupaten Tabanan untuk tetap mempunyai tujuan yang jelas dan konsisten, dapat membina hubungan baik kepada masyarakat, bersikap positif, serta kalau perlu turun langsung ke lapangan dalam memberikan contoh konkret kepada masyarakat. Dan akhir kata saya ingin memberikan quotes nih Bapak. Teman-teman ingat, 5 menit di TPS menentukan hidup kita 5 tahun ke depan. Saya Nikomang Wiranti Primadani pamit undur diri. Om Santi 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 Om.